لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Para jemaah sekalian, salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama muktabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama mengerjakan salat maghrib dengan secara berjamaah. Kemudian kita mengisi waktu kita, yaitu waktu yang baik dalam kita untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita diberikan oleh Allah keberkahan-keberkahan. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini, yaitu dalam kita untuk memperoleh kebaikan-kebaikan, maka kita ada baiknya kita sejenak untuk dapat kita bertolabul ilmi, untuk kita dapat yang mencari kebaikan-kebaikan dalam masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian rutinitas kita setiap malam Ahad, yaitu tafsirul Quran, yaitu yang mana akan membawa kita kembali ke ayat-ayat yang kategori-kategori yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Sadaqallahul azim. Kita coba untuk membacakan tafsir kedua ayat ini, yaitu merujuk kepada tafsir itu daripada tafsir Murah Labid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. أي بالبعث بعد الموت الذي فيه جزاء الأعمال وما هم بمؤمنين في السر وما هم بمؤمنين في السر. Kita artikan wa minan nasi, dan di antara manusia, may yaqulu, ada ia siman
orang manusia. Yaqulu, berkata ia, amanna, kami telah beriman. Fil jahri, dengan jahar, di dalam kejaharan. Fil jahri, dalam jahar. Billahi, kepada siapa mereka beriman? Dengan Allah, kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Artinya kata Syekh Nawawi, ay bil ba'thi, artinya beriman dengan hari kebangkitan. Ba'dal mauti, sesudah kematian. Alladhi fihi, yang mana alladhi isim mausul, alladhi kembali kepada dhamirnya akhir. Alladhi, yang mana ya akhirat itu, fihi, di dalamnya akhirat. Alladhi tadi jazaa'ul a'mal, balasan segala amal-amal. Wa ma hum bimu'minin, wa ma hum, dan tiadalah hum, mereka itu sekalian, bimu'minin, dengan beriman mereka itu sekalian. Wa ma hum bimu'minin, dan tiadalah mereka itu bimu'minin, dengan beriman sekalian mereka itu. Fisir, itu di dalam hati. Sirri, jahari, sirri. Jahar dan sir. Kalau jahar diungkapkan, kalau sirri dalam hati. Sir. Baik, kita coba itu dulu. Kita tuliskan ayatnya supaya bisa mudah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat yang ke-8. Kita lihat dulu. Nanti baru kita cocokkan kepada tafsir Syekh Nawawi Al-Baitani. Nah, ayat ini adalah melanjutkan daripada ayat yang sebelum-sebelumnya. Ya. Pada ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran, Allah memulaikan satu zat, satu keajaiban atau satu kalimat yang bagus dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah, Allah mulakan itu, yaitu daripada Quran ayat 1 sampai 5. Ini menceritakan tentang daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian lanjut daripada ayat ini 6 sampai ke 7. Kemudian disampaikan daripada ayat yaitu yang jelas, yang mana mereka itu termasuk golongan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu daripada orang kafir. Ini sudah kita bahas berapa bulan, 3 bulan. Kemudian Allah hendak melampirkan di dalam Al-Quran, hendak menjelaskan kepada kita ayat yang sesudah daripada ayat ini.
Apa dia? Tidaklah mereka ini disebutkan bukan daripada di antara orang yang beriman, bukan orang yang bertakwa, dan bukan pula orang kafir. Mereka disebutkan yang itu di tengah-tengahnya, di tengah-tengah daripada orang yang bertakwa, di tengah-tengah daripada orang-orang kafir. Siapa mereka itu? Maka disebutkanlah mereka oleh ayat Al-Quran dengan kata wa minan nas. Tidak langsung, ya. Dan kita bayangkan waktu ketika baca Al-Quran kita saat itu wa minan nas, siapa nih mereka ini? Tak disebutkan. Ternyata dalam ilmu dalam Al-Qurannya, tafsirnya tidak disebutkan, tapi Allah hendak menyampaikan ada sih golongan. Makanya dikatakan oleh daripada wa minan nas. Min ini dalam dia bahasa Arab itu grammarnya, nahwunya, dia adalah huruf jar. Jelas huruf jar karena dia garis bawahkan. Kemudian fungsinya ini daripada huruf min adalah min ba'di, bu'ud atau tab'id. Bu'd artinya sebahagian atau di antara. Dia huruf jar tapi berfungsi maknanya adalah bu'ud atau tab'id. Maka dia artinya sebahagian. Berarti bukan orang yang bertakwa, bukan orang kafir. Siapa dia? Nah, itu nanti kita akan sampaikan ke berikutnya. Sebelumnya itu kita coba dulu untuk mengetahui daripada nas. Nas ini dia. Nas, an-nas. Ya. An-nas ini diartikan adalah manusia. Maka di antara sebagian itu ada manusia. Di antara manusia. Siapa? Kita uraikan dengan bahasa dulu. An-nas ini merupakan adalah isim jamak. Isim jamak daripada nas. Nas. Ya. Kalau dia ini nas, an-nas berarti menunjukkan banyak. Ya, di antara manusia, bukan satu manusia. Tapi kalau dia satu manusia, nas. Nas. An-nas dia jamak. Berarti cara mengartikan bukan di antara manusia, tapi di antara manusia-manusia. Siapa manusia itu? Nah, an-nas di sini artinya itu adalah lupa. Artinya adalah lupa. Lupa. An-nas di sini adalah artinya lupa. Kenapa diartikan lupa? Karena lupa akan janji. Lupa akan janjinya. Setiap nama manusia pasti akan lupa janjinya. Kita lihat dalam Quran surah Thaha ayat 115. Walaqad ahidna Adama. Dan sungguh telah kami janjikan kepada Nabi Adam, walan nasiya, maka mereka itu lupa. Najri azma, maka mereka itu lupa apa yang telah dicita-citakannya. Jadi lupa janjinya setiap ada janji, apalagi dengan Allah. Walaqad ahidna Adam, dan sungguh walaqad ahidna Adam. Dan sungguh telah kami janjikan kepada Adam. Adam ini manusia. Ya. Fanasya, lalu lupa ia. Fanasya, lalu lupa ia. Walam najid azma. Fanasya. Nasya ini adalah lupa. Manusia, makanya manusia. Sesuatu yang lupa. Ya, sesuatu yang lupa itu manusia. Kemudian dalam Al-Qur'an surat Al-Adiyah ayat 6. Innal insana li rabbih lakanud. Innal insana li rabbih lakanud. Tambah lakanud. Nur.
Sesungguhnya manusia-manusia di jamak ini, ya, jamak daripada ins, ya, insan, jamak daripada ins. Insan jamak daripada ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ya ma'syarul jin. Ya ma'syarul jin. Ya disebut wal ins. Ini insan. Kalau an-nas tunggalnya nasu. Insan jamaknya insu. Jadi manusia. Adam sayyidul bashar, khaliqul bashar. Itu dia. Sebutkan. Apa dia? Innal insana, sesungguhnya manusia-manusia itu kepada Tuhannya mereka tukang lupa. Ya, diajak ibadah lupa, sama Allah lupa, itu insan. Ya Rabbi lakanud, itu lupa yang sangatan. Makanya diawali dengan ayat ini dengan memakai an-nas. Karena dia apa? Karena ada yang lupa, karena ada yang mereka itu belum masuk hidayah mereka itu, maka disebutkan Al-Quran dengan kata wa minan nas. Tidak disebutkan langsung saja. Kenapa tidak disebutkan? Kenapa tidak disebutkan bahwasannya mereka itu orang-orang yang diantara bukan orang takwa, bukan orang yang daripada orang kafir? Tidak disebutkan. Kenapa tidak langsung aja? Itulah Al-Quran dengan gaya yang halus, dengan ilmu balaghahnya, sehingga kita mudah akan paham. Tentu harus kita mentafsirkan Quran ini dengan ilmu balaghah, tidak dengan ilmu terjemahan. Nggak akan nyampe nanti dengan ilmu balaghah. Apa ilmu balaghah? Itu adalah ilmu bahasanya, ilmu gaya bahasa daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, maka dipakailah insan, tidak dipakai daripada yaitu munafik atau dan sebagainya. Kalau di dalam Quran surat daripada surah Munafikun ini jelas. Munafikun. Ayat 1. Idza ja'akal munafiquna. Apabila telah datanglah orang-orang munafik, itu jelas kan? Tapi Allah tidak melampirkan dalam Al-Quran ini adalah langsung dengan gaya bahasa yang indah. Mereka itu bukan orang kafir, bukan orang bertakwa, dan bukan orang-orang kafir. Siapa? Adalah pokoknya, gitu. Di antara manusia tak banyak ada. Siapa mereka? Mayyaqulu. Mereka ini manusia ini. Man ini adalah isim mausul. Isim mausul yadullul 'ala al-'amiyah, menunjukkan daripada jamak objek tanpa batas. Tanpa batas. Ya. Wa minan nasi man. Man ini isim mausul yadullu 'ala al-'amiyah. Dia adalah isim yang menyatakan pakai yang, akan tetapi dia ini menunjukkan objek tanpa batas. Siapa dia? Tidak mesti dia itu laki-laki, bisa jadi perempuan, bisa jadi tua, bisa jadi muda, siapapun, bisa jadi kaya, bisa jadi orang miskin. Ada orang ini bukan orang takwa dan bukan orang kafir. Kan? Makanya dipakai man. Mayuridillahu bi khairan yufaqqih bid-din. Faminhum may yaqulu aman, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Itu disebutkan, maka di antara ada orang yang berkata Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhir. Disebutkan ini. Man yadullu ala amiyah. Maka ada orang manusia, yang mana nih manusia ini menunjukkan objek tanpa batas, yaitu berkata ia. Apa dia katakan? Amanna. Ini dia permasalahan dia. Amanna, amanna, kami beriman. Bersorak-sorak dia. Amanna. Kamu Islam? Islam lah. Dah kita masjid. Nanti ajalah. Ibadah? Iya, nanti ajalah. Doa lebih katanya. Diajak yang baik, doa lebih. Amanna. Ini beriman. Amanna. Seolah-olah ada kata yang untuk memperolok-olok Rasulullah. Ya kan? Ada yang berkata amanna. Siapa mereka beriman? Allah. Mereka beriman kepada Allah katanya. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Mereka ini beriman, kata Syekh Nawawi, mereka itu berimannya apa? Dia jahar. Kata-katanya ini amanna, tapi qalbu tidak. Dalam hati tidak. Tujuannya, kata di sini Syekh Nawawi, apa yang dia katakan? Mereka itu adalah hanya untuk sekedar jahar saja.
jahri. Nah, ini dia amanna. Amanna. Dengan alifnya, dengan alif ini kami. Kami telah beriman. Ada manusia yang ngomong seperti itu, amanna, amanna. Kami telah beriman. Apabila dia berkumpul di kalangan orang-orang yang beriman, dia nyambung amanna. Ayo kita beriman. Ayo kita beriman. Kita beriman kepada Allah. Kalau dibilangnya kami Islam, kami ini, kami ini. Tapi ketika diajak untuk berbuat kebaikan, dia tidak mau. Maka inilah di awal daripada Allah katakan dalam Al-Quran, wa minan nas. Dengan kalimat nas. Objek, dia itu jamak, yaitu dia tidak disebutkan siapa itu mereka. Nah, kemudian, wa ma hum wa bil yaumil akhir. Amanna billah, telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Maka Syekh Nawawi, apa kata Syekh Nawawi dalam kitab beliau, yaitu maksud daripada hari akhir, ya, hari akhir, yaumil akhir, yaumil akhir ini menunjukkan adalah daripada satu hari kebangkitan, hari kebangkitan sesudah kematian. Hari kebangkitan sesudah kematian. Terus kata beliau, fihi jazaul a'mal. Yang mana hari kebangkitan ini? Yang mana hari kebangkitan ini atau hari akhirat ini? Jazaul a'mal. Jazaul a'mal. Jazaul a'mal. Pembalasan, balasan segala amal-amal. Tidak balas. Sekarang di dunia melakukan kebaikan-kebaikan, akhirat nanti akan dibalas. Balasan amal. Balasan segala amal. Nah, kata Syekh Nawawi, maksud yaumil akhir ini adalah daripada hari kebangkitan. Yaumil ba'ats. Itulah hari kebangkitan. Sudah? Nanti sesudah kematian nanti hari kebangkitan. Dan ini adalah tempat daripada jazaul a'mal. Nah, yang jadi pertanyaan kita, lihat perhatikan dalam ayat ini, mereka yang nas ini langsung mengatakan beriman, tapi langsung ke pongkolnya. Ini menunjukkan mereka itu beriman ke pongkol. Siapa? Supaya diyakini dan dipercaya orang, mereka percaya kepada langsung katanya, amanah billah. Amanah billah. Tidak disebutkannya. Ya Rasul, langsung dia amanah yaumil akhir. Ini yaumil akhir. Ya, sama orang puasa, dia puasa itu bulan puasa awalnya saja dia semangat. Akhirnya dia semangat. Jadi menunjukkan dia puasa awal pembukaan, nanti penutupannya. Nah, orang yang ini disebutkan bukan takwa, bukan kafir, dia beriman kepada Allah. Ujungnya hari akhirat. Kenapa mereka langsung menunjukkan bahwasanya akhir? Nah, akhir ini, kata akhir ini adalah sesuatu yang tidak ada lagi alam lain. Makanya penghujung atau disebut dengan akhirat. Ya, adalah sesuatu alam yang tidak ada alam lain. Tidak ada alam lain. Sudah habis. Puncaknya sudah habis. Kenapa? Karena ditambahkan akhir di sini. Sudah berakhir. Ya? Kalau dunia, nih dunia kata dasarnya dana. Ya? Dana, orangnya dani, hampir belakang dia ada dani. Dani itu dekat. Dana, ya dan dunia. Sesuatu yang dekat. Tanpa terasa kita bisa bertemu lagi. Tanpa terasa anak sudah besar. Tanpa terasa kita begini-begini aja. Itu dunia. Apapun yang kita miliki dunia habis. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan namanya. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya. Dan kami perumpamaan daripada kami ambil perumpamaan itu seumpama daripada dunia itu seperti apa? Kama in anzalna minas sama. Seperti air yang turun. Ya? Air turun itu sudah tiba-tiba ditiup angin habis. Dunia begitu. Saat ini kita punya dunia, sehabis. Kalau tidak ditinggali, meninggali. Nah, itu dunia. Tapi kalau akhir sudah
Selesai. Ini puncaknya. Makanya kita cari amal yang di sini. Bukan ini ladang. Artinya mazratul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia? Akhirat. Akhirat. Dunia menuju ke sini akhirat. Menuju ke sini akhirat. Ya. Ditambah ada yang akhirat begini. Ini akhirat. Menunjukkan dia akhirat. Kalau ada tamar butoh berarti stok di situ. Itu terminalnya. Ya, itu harus cari bekal yang banyak. Ya, kita untuk berangkat aja pergi kepada suatu tempat, berangkat umroh saja. 12 hari harus ada bekal. Berangkat kemana aja harus ada bekal. Ini yang kekal ini akhirat. Kekal, kita harus butuh. Makanya dikatakan kata Syekh Nawawi jazaul a'mal. Maka manusia ini langsung dia tuduh poin di sini aja. Allah dan hari akhirat. Oh, kami punya bekal. Supaya orang percaya, supaya orang yakin akan demikian itu. Makanya dia itu adalah dunia, akhirat. Walal akhiratu khairu walal akhiratu khairu laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Makanya mereka itu sudah poin langsung kepada yaumil akhir. Amanna billah yaumil akhir. Karena apa dia? Jazaul a'mal. Jelas ini? Kemudian di ujung ayat Syekh Nawawi menyebutkan yaitu tafsirannya wa ma hum bimu'minin. Ini Pak. Kalau kita telaah Al-Qur'an, kalau orang yang biasa dia sekedar baca, tapi ketika kita telaah tafsirnya ada sesuatu yang terungkap siapa itu nas itu kan. Wa ma hum bimu'minin, dan tiadalah nimma ini adalah manafi. Nafi namanya. Nafi artinya tiada. Manafi artinya dan tiadalah mereka itu. Siapa mereka? Nas. Nas ini siapa? Ngapain ya? Beriman kepada Allah dan pada akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Padahal dan tiadalah mereka itu dengan beriman. Dia katakan tadi apa? Aman. Padahal di sini tidak beriman. Di mana? Fisirri. Ya, sirri. Nih, sirri artinya hati. Hati. Mereka tidak beriman. Lihat, ada kan? Wa ma hum bimu'minin, dan tiadalah mereka itu dengan beriman mereka itu sekaliannya. Siapa manusia ini yang ngaku-ngaku tadi beriman kepada Allah? Mereka tidak. Al-Quran tidak menyebutkan ini, Pak. Al-Quran tidak menyebutkan kalimatnya. Wa ma hum tidak pakai alif lam gitu. Tidak pakai alif lam. Kalau itu tak ada pakai alif lam. Kalau alif lam berarti khusus mereka. Wa ma humul bimu'minin. Ini al-mu'minin. Nah, ini banyak ini. Itu Pak diganti dengan wa ma humul mu'minin. Ya, wa ma humul mu'minin. Kalau begini mereka beriman. Makanya ditekankan Al-Qur'an itu tidak, mereka itu cuma ngomong aja. Lihat, ditekankan dengan huruf ba. Wa ma hum bimu'minin, dan tiadalah mereka itu sungguh tidak benar dengan beriman. Dengan ba ini buat ba huruf tegas ini. Ada ba bisa babiyah, ada ba itu dia itu ba sumpah, ada ba wa ma hum bimu'minin, dan tiadalah mereka itu dengan jelas tidak beriman mereka itu. Cuman sir saja, yaitu
dengan hatinya. Suaranya dia cuma beriman sebentar. Ini yang disebut Al-Quran pada ayat berikutnya, yaitu di antara manusia-manusia yang akan disebutkan Al-Quran, siapa mereka itu? Kenapa Al-Quran disebutkan tadi ayatnya pada ayat 15, ya, 15 ini orang bertakwa, takwa, dan 6 dan 7 ini adalah orang kafir. Sementara yang disebutkan ini ayat berikutnya itu panjang ayatnya, 13 ayat. 13 ayat. Karena sulit untuk masukkan mereka, ini sulit. Kalau ini sudah jelas ya, ini takwa, siapa itu? Ya. Siapa yang hudal lil muttaqin, mereka yang mendapat petunjuk itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mereka ciri-cirinya, dan mereka akan mendapatkan aflah, muflihun. Nah, dan orang kafir ini udah jelas, tak usah diajak lagi. Bukan berarti mereka sudah, orang kafir ini sudah ditetapkan oleh Allah, bukan berarti dakwah berhenti, tidak, tetap. Yang maksud orang kafir ini adalah Abu Lahab dan kuncu-kuncunya. Itu maksud Al-Quran. Tapi dakwah tetap. Dakwah tetap, sampai kita tetap. Nah, kalau ayat ini yang disebutkan yaitu orang munafik, ini diceritakan sebanyak daripada 13 ayat, maka dikhususkan mereka ini. Nanti Al-Quran akan memberikan tamsilan-tamsilan siapa mereka itu sebenarnya. Nih, 13 ayat ada khusus. Panjang ini, 13 ayat. Sampai daripada yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fi. Disebutkan terus nanti. Baru nanti masuk kepada ayat tentang wahyu itu. Tentang ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah. Al-Quran disebut hanya untuk kategori-kategori ini, maka nanti baru disebutkan tentang daripada ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu daripada tauhid. Ini dia dalam 13 ayat ini. InsyaAllah kita akan terus sampaikan satu ayat per ayat daripada Al-Quran. Siapa mereka itu, ciri-cirinya nanti akan disebutkan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Karena waktunya sudah mau salat Isya, kemudian itu satu ayat dulu lah, cukup waktunya. Tanggung nanti, tergantung-gantung kalau dibaca ayat berikutnya. Ayatnya pendek, tapi penjelasannya, maksudnya, ilmu balaghahnya, gaya bahasa harus disampaikan. Bukan hanya sekedar begitu baca Quran langsung terjemahan artikan, tidak. Ada sesuatu kata yang tersembunyi di dalam ini yang harus kita sampaikan. Ya, menurut daripada kalangan para ulama-ulama tafsir. Maka itu Syekh Nawawi Al-Bantani dengan mentafsirkan mereka ini sudah jelas ini mereka ini adalah orang yang berimannya hanya di lisan saja. Amanahnya lisan, tapi hati mereka tidak. Hendak menghancurkan, hendak memperolok-olok daripada baginda Rasulullah SAW. Maka mereka memperolok Rasul sama artinya, yaitu memperolok Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Kan disebutkan barang siapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi karena di depan mereka Rasul, maka Rasul yang diolok-olokkan mereka amanah. Setiap ada orang beriman amanah, assalamualaikum. Kalau dibelakan assalamualaikum, banyak orang yang kafir saja bisa lebih fasih daripada orang Islam. Terkejut dia bisa ucap di astagfirullah, lebih fasih daripada orang Muslim. Maka oleh karena itu sulit. Maka kebanyakan dari Al-Quran ini dikaji oleh orang-orang daripada orang kafir. Mereka itu banyak mereka mendapatkan hidayah. Kenapa? Al-Quran itu mujizatnya tinggi, didalamkan. Orang itu sudah teori, sudah mengkaji isi di dalam Al-Quran sehingga dapat mereka itu mengamalkan. Makanya ada yang mendapatkan hidayah. Seorang pendeta itu ketika dia gali ini Al-Quran itu langsung masuk Islam. Kenapa? Ada sesuatu ternyata mukjizat di dalam Al-Quran itu yang tersembunyi sehingga tidak disampaikan. Walaupun ini ayat sering kita dengar, walaupun ayat ini yaitu kita baca-baca, maka hidayah yang kita sampaikan siapa kategori-kategori yang disebutkan Al-Quran ini tadi. Maka oleh karena itu bila kita membaca dapat saja kebaikan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran itu dibacakan, maka kamu akan mendapatkan rahmat. Belum lagi itu mengkajinya, belum lagi mendalaminya per huruf per kalimat, bukan rahmat lagi, yaitu Allah berikan daripada 4 ketenangan itu tadi. Dan ketenangan-ketenangan itu dan doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca saja 10 kebaikan,
Apalagi tidak mengkaji satu ayat. Para ulama salaf dulu mereka itu 5 ayat dikaji, 5 ayat didalamin, 5 ayat langsung amalkan. Ya kan? Bagus. Yang baca satu huruf bagus. Maka inilah kita harus cari tahu. Apakah kita ini termasuk golongan yang ada di sini? Maka kita sudah tahu. Berarti Al-Quran menyindir. Al-Quran memberitahukan kita. Jangan sampai golongan seperti ini. Kenapa? Hati sudah keras. Hati sudah keras. Kalau sudah nanti keras, malas ibadah, Pak. Malas nanti ibadah, apapun malas ibadah. Silakan cek dalam Al-Quran surat An-Nisa 142. Surat An-Nisa 142. Akan malas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka akan menipu dan mereka itu akan kusala. Kusala itu malas. Malas di dalam lakukan sholat. Itu makanya datangkan. Jangan sampai keras hati. Maka kita harus cari tahu ciri-ciri orang yang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Sehingga kita supaya lebih dekat lagi kepada Allah. Dan kita raih dari Al-Quran ayat 1 sampai ayat yang 5. Itu Allah lampirkan kepada kita untuk kita pahamkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu tadi. InsyaAllah kita akan lanjutkan karena sudah masuk sholat isya. Ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Rasanya kurang tidak kita sampaikan di ayat yang berikutnya ini. Ada kaitannya dengan kaitnya ini. Mudah-mudahan Allah hadirkan kita minggu depan. Allah tetapkan kita dalam istiqamah di dalam untuk beribadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.